pada materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan buku besar dan pelaporan keuangan. Buku besar adalah dasar dari sistem informasi akuntansi yang mencatat tentang transaksi keuangan perusahaan. Buku besar ini berisi tentang semua akun yang digunakan dalam perusahaan, termasuk aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Buku besar membantu dalam melacak semua dan memantau semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Pelaporan keuangan adalah proses menyajikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan ini membantu memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, aset, tujuan, dan ekuitas. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu manfaat buku besar dan pelaporan keuangan. Yang pertama, informasi harus akurat dan terpercaya. Buku besar dan pelaporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang keuangan perusahaan. Yang kedua, memudahkan analisis keuangan. Dengan memiliki buku besar yang teratur dan laporan keuangan yang lengkap, analisis keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hukum. Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, bantu perencanaan dan pengendalian keuangan. Buku besar dan pelaporan keuangan membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, termasuk dalam membuat anggaran dan mengelola arus kas. Yang kelima, tingkat transparansi dan akuntabilitas. Dengan memiliki buku besar yang teratur dan laporan keuangan yang transparan, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Yang keenam, fasilitas, pemantauan dan evaluasi kinerja. Buku besar dan pelaporan keuangan memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketujuh, penuhi persyaratan dan pembiayaan. Laporan keuangan yang akurat dan terpercaya dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan seperti pinjaman bank dan investasi dari pihak ketiga. Yang kedelapan, tunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kesembilan, fasilitasi pemantauan pajak. Buku besar dan pelaporan keuangan yang akurat juga dapat memfasilitasi pemantauan dan pelaporan pajak perusahaan. Yang ke-10, perencanaan keuangan masa depan. Informasi yang terdapat dalam buku besar dan pelaporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan perusahaan untuk masa depan. Tujuan dan manfaat siklus buku besar. Siklus buku besar memiliki tujuan untuk mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Dalam siklus ini dicatat dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dan akhirnya disusun laporan keuangan. Manfaat dari siklus buku besar antara lain, yang pertama, memastikan akurasi transaksi keuangan perusahaan. Kedua, menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Langkah-langkah dalam siklus buku besar. Siklus buku besar terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, pencatatan transaksi. Transaksi keuangan dicatat dalam jurnal sebagai langkah pertama dalam siklus buku besar. 2. Pemutakhiran rekening buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, informasi tersebut diposting ke akun-akun yang relevan dalam buku besar. Yang ketiga, penyelesaian. Penyelesaian dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perubahan akuntansi yang relevan telah direkam dengan benar. 4.
penyusunan laporan keuangan. Setelah penyelesaian dilakukan, laporan keuangan dapat disusun dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam buku besar. Berikut, posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah proses memasukkan informasi transaksi ke akun-akun spesifik dalam buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, informasi tersebut diposting ke akun-akun yang relevan dalam buku besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melacak dan memantau saldo akun secara teratur. Materi berikutnya yaitu penyesuaian akhir periode. Penyesuaian akhir periode adalah proses penyesuaian terakhir yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan akurasi dan konsistensi laporan keuangan. Penyesuaian ini melibatkan penyesuaian pendapatan dan biaya yang belum tercatat, penyusutan aset, dan penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Materi selanjutnya yaitu penutupan buku besar. Penutupan buku besar adalah proses akhir tahun yang dilakukan untuk memindahkan saldo akun-akun pendapatan dan biaya ke akun laba ditahan. Tujuan dari penutupan buku besar adalah untuk mempersiapkan buku besar untuk periode akuntansi baru dan memulai dengan saldo nol pada akun pendapatan dan biaya. Materi selanjutnya yaitu proses pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan melibatkan beberapa langkah yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data keuangan yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku besar, jurnal, dan dokumen transaksi lainnya. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi. Transaksi keuangan dicatat dalam jurnal dan diposting ke buku besar untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tercatat dengan benar. Yang ketiga, penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat, termasuk penyesuaian pendapatan dan biaya yang belum tercatat, penyusutan aset, dan penyesuaian lainnya. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas disusun menggunakan informasi yang terdapat dalam buku besar. Yang kelima, pemeriksaan dan verifikasi. Laporan keuangan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Yang keenam yaitu pengungkapan. Laporan-laporan keuangan yang telah disusun kemudian diungkapkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan pihak berwenang. Materi berikutnya yaitu standar pelaporan keuangan. Standar pelaporan keuangan seperti IFRS atau International Financial Reporting Standards dan GAAP atau General Accepted Accounting Principles adalah standar yang memastikan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana laporan keuangan harus disusun, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan.